Kota Gede, sebuah kawasan bersejarah yang terletak di Yogyakarta, Indonesia, memiliki nilai budaya dan identitas lokal yang sangat kaya. Sebagai pusat kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16, Kota Gede memiliki warisan arsitektur, seni, dan tradisi yang memperkaya kekayaan budaya Indonesia. Seiring dengan perkembangan perkotaan dan modernisasi, tantangan besar muncul dalam mempertahankan dan menggali potensi budaya serta identitas lokal di kawasan ini. Upaya pelestarian dan pengembangan Kota Gede sebagai warisan budaya perlu diiringi dengan perhatian yang mendalam terhadap desain penanda kawasan. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana desain penanda kawasan dapat berperan dalam mempertahankan dan memperkuat aspek budaya serta identitas lokal di Kota Gede. Desain penanda kawasan yang tepat dapat menjadi sarana yang efektif dalam menandai dan mempromosikan keunikan kawasan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian warisan budaya dan identitas lokal. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran desain penanda kawasan melalui aset budaya dan identitas lokal di Kota Gede. Dan secara khusus, penelitian ini mengidentifikasi ciri khas budaya dan identitas lokal yang dapat dijadikan dasar perancangan desain penanda kawasan. Dan juga menganalisis kebutuhan dan harapan masyarakat terkait desain penanda kawasan yang sensitif terhadap konteks budaya dan sejarah Kota Gede, serta merancang konsep desain penanda kawasan yang memperkuat aspek budaya dan identitas lokal serta sesuai dengan tata ruang dan karakteristik kawasan. Peta jalan penelitian ini mencakup beberapa tahap penting yang perlu dilalui dalam eksplorasi desain penanda kawasan di Kota Gede. Yang pertama yaitu identifikasi dan pemetaan aset budaya dan identitas lokal. Dan juga yang kedua itu adalah studi literatur dan analisis komparatif. Ketiga, survei lapangan dan pengumpulan data. Keempat, perancangan konsep desain. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu implementasi dan evaluasi prototipe. Tahapan penelitian disampaikan pertama yaitu identifikasi artefak dan literatur kerajinan perak Kota Gede, dan yang kedua itu ada studi literatur dan analisis komparatif, ketiga survei lapangan dan pengumpulan data, keempat perancangan konsep desain, dan yang kelima implementasi dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana metode kualitatif digunakan untuk menggali data dan menganalisis makna karakteristik tentang motif kerajinan perak Kota Gede sehingga memberikan nilai estetika dan citra yang sesuai. Berikut ini adalah skema perancangan desain penanda kawasan atau biasa yang dikenal dengan landmark untuk Kota Gede. Gagasan yang diusulkan oleh para nyonya Belanda yang berkontribusi pada perkembangan industri perak Kota Gede ini merupakan dasar dari munculnya corak khas Kota Gede. Jadi dengan ornamen hias dari periode Hindu-Buddha di Indonesia yang telah muncul sejak abad ke-4 Masehi, gaya desain produk perak Yogyakarta di tahun 1930-an itu mendapatkan pengaruh dari gaya seni Art Nouveau dan juga Art Deco dari Eropa. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda sangat bersemangat dalam menjaga kebudayaan pribumi dan barang purbakala seperti candi disimpan dengan sangat baik, dan kemudian produk perak dengan ragam hias klasik dibuat berdasarkan gambar ornamen floral yang ada pada dinding cantik dan motif batik. Ini yang membuat perak industri menjadi unik. Banyak dekorasi yang dipilih berasal dari panel dinding candi dari abad ke-8, dan dalam kepercayaan Hindu dan Buddha, motif floral dengan sulur-sulur dan bunga padma adalah ciri khasnya.
Selain motif bunga dan sulur, ada juga ornamen bergambar burung, tetapi tidak banyak dibuat. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan Islam yang kuat, yang cenderung melarang penggambaran manusia atau binatang. Ornamen lain yang menginspirasi berasal dari dekorasi Masjid Mantingan di Jepara yang digunakan dalam hiasan perak Kota Gede. Hiasan Masjid Mantingan dianggap sebagai karya seni yang mengadaptasi pengaruh Islam dan menggabungkan gaya seni Hindu dari masa itu. Dan berikut ini adalah dokumentasi ragam hias perak dari Museum Sono Budoyo, dan dapat kita lihat bersama corak khas kerajinan perak Kota Gede. Ini terinspirasi dari motif floral dengan sulur-sulur dan bunga padma. Saat peneliti melakukan observasi di Kota Gede, peneliti menemukan banyak perajin perak yang masih bertahan. Meskipun jumlah perajin telah berkurang seiring dengan waktu ya, dan beberapa alasan yang menyebabkan jumlah perajin berkurang termasuk kesulitan mendapatkan bahan baku, biaya produksi yang lebih tinggi daripada para perajin perak di Gunung Kidul, tidak adanya regenerasi para perajin perak, dan juga kurangnya informasi tentang keberadaan para perajin sehingga wisatawan tidak tahu tentang keberadaan mereka. Kerajinan perak Kota Gede masuk ke Museum Belanda pada tahun 1850, dan pada masa kejayaan kerajinan perak banyak dilihat di jalan-jalan utama Kota Gede, dan para perajin ada di tengah-tengah Kota Gede. Karena kendala yang tadi sudah disebutkan, keberadaan perajin perak hampir hilang karena sebagian besar perajin beralih profesi. Bapak Prio J. Salim, salah seorang pengusaha kerajinan perak di Kota Gede, masih konsisten mempertahankan kerajinan perak Kota Gede dan mempertahankan pasar di luar negeri sebagai warisan kebudayaan. Kota Gede, berbagai produk kerajinan perak yang menandai sejarah kerajinan perak dikumpulkan di sini di Pak Prio, dan selain itu juga terdapat dokumen, foto, dan buku yang menceritakan sejarah kerajinan perak Kota Gede pada saat kedatangan Belanda. Dokumen ini berguna sebagai sumber informasi tentang kerajinan perak Kota Gede dan keberadaan para perajin perak yang bekerja di perusahaan tersebut. Ada berbagai macam produk perak buatan tangan, termasuk alat-alat pakai, alat makan, minum, asbak, pisau pembuka amplop, dan juga hiasan interior, miniatur, hiasan dinding, hingga perhiasan, cincin, gelang, anting, bros, kalung, manset, jepit rambut, cincin kaki, penjepit dasi, dan sebagainya. Kerajinan perak menggunakan banyak alat seperti palu, mata pahat, las, bor tangan, tang, penjepit, penggaris, obat sepuh, gerinda, dan juga pengering. Berikut ini ada beberapa dokumentasi dari kegiatan observasi di Kota Gede dan juga wawancara dengan pemerhati budaya Kota Gede, yaitu Pak Natsir. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan juga studi literatur. Data yang diperoleh itu dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan hasil analisis menunjukkan bahwa motif kerajinan perak Kota Gede memiliki kekayaan dan keragaman yang tinggi, serta motif-motif tersebut dapat dikategorikan berdasarkan makna simbolik, teknik pembuatan, dan juga gaya. Kota Gede, salah satu kota tua di Yogyakarta yang pasti juga memiliki banyak pesona. Di sana ada banyak peninggalan bersejarah ya, mulai dari arsitektur, kerajinan, kesenian, dan budaya yang beragam hingga makanan tradisional. Selain itu, kehidupan bermasyarakat dan keramah tamahannya membuat Kota Gede juga berbeda.
Semuanya merupakan warisan kearifan lokal yang sangat berharga dan tak ternilai. Data yang ditemukan dari hasil observasi diproses untuk mengidentifikasi fitur kota gede yang paling menonjol. Fitur-fitur ini kemudian disusun menjadi keyword atau kata kunci, dan kerajinan perak adalah kata kuncinya. Berdasarkan keyword tersebut, thumbnails selanjutnya dibuat, dan ini merupakan eksplorasi visual dalam bentuk sketsa-sketsa kasar sebagai metode dalam pengembangan ide atau gagasan. Dan berikut ini ada beberapa dokumentasi buku tentang kerajinan perak Kota Gede dan beberapa koleksi perajin perak di Kota Gede. Secara manual dibuat sketsa atau layout kasar dari berbagai motif kerajinan perak yang ditemukan dari hasil observasi. Ini beberapa sketsa yang dibuat untuk menentukan elemen yang akan dipilih untuk desain penanda kawasan secara keseluruhan. Setelah melakukan eksplorasi visual dalam bentuk sketsa, tahap selanjutnya adalah proses digital. Hasil eksplorasi visual yang dipilih ini di-scan dan diubah menggunakan program komputer grafis seperti Adobe Photoshop dan juga CorelDRAW. Bentuk lotus adalah salah satu dari banyak motif perak di Kota Gede, dan teori Gestalt mencakup studi tentang psikologi sosial dan seni, persepsi visual, ingatan, dan hubungan antara pikiran dan pengetahuan diterapkan di sini. Untuk memaksimalkan representasi karakter Kota Gede dalam tipografi, font khusus dibuat ya, dan font ini akan digunakan saat menuliskan logo emblem Kota Gede. Huruf Kota Gede terinspirasi dari bentuk persegi yang ditemukan di banyak rumah tradisional Kota Gede, seperti yang terlihat pada bagian pintu, jendela, teralis, tiang, dan juga atap. Tujuan menggunakan huruf serif adalah untuk menampilkan kesan tradisional, klasik, elegan, dan dinamis yang mewakili Kota Gede. Data yang dikumpulkan menggunakan berbagai bentuk dan ornamen unik Kota Gede sebagai acuan visual untuk proses pembuatan font Kota Gede. Karena citra yang ingin ditampilkan adalah kesan klasik, elegan, dinamis, dan tradisional yang merepresentasikan Kota Gede. Font yang dipilih adalah huruf serif. Dengan tipografi Kota Gede, beberapa sketsa elemen itu yang sudah dipilih digabungkan dengan menggunakan program komputer grafis. Beberapa thumbnail yang mungkin dipilih untuk diubah melalui proses scan, dan beberapa sketsa dari elemen terpilih digabungkan dengan tipografi Kota Gede. Beberapa thumbnails yang berpotensi terpilih ini di-scan dan juga edit dengan menggunakan software komputer grafis. Seperti yang ditayangkan ini adalah sintesa desain penanda kawasan Kota Gede. Berikut ini beberapa dokumentasi yang tadi sudah disebutkan, dan data visual yang didapat ini berupa berbagai bentuk dan ornamen khas Kota Gede yang dimanfaatkan sebagai acuan visual pembuatan font Kota Gede, dan ini juga sudah disesuaikan dengan bentuk dan ornamen khas yang ada pada rumah tradisional Kota Gede. Untuk pemindaian dengan metode positif dan negatif ini dioptimalkan untuk memperjelas keterbacaan logo dan sisi positif dan negatif. Ini membuat penggunaan lebih mudah apabila digunakan dengan latar hitam ataupun juga putih. Seperti yang ditampilkan, ini adalah desain penanda kawasan terpilih untuk desain penanda kawasan Kota Gede.
Eksperimen dengan kombinasi warna dengan tetap menonjolkan teks Kota Gede untuk menentukan seberapa harmonis dan cocok tidaknya dengan ciri-ciri Kota Gede. Filosofi warna hijau yang digunakan dalam desain penanda kawasan Kota Gede ini memiliki makna yang mendalam dalam konteks alam dan budaya. Warna hijau sering dikaitkan dengan kesuburan, kedamaian, dan harapan, yang mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Selain itu, warna hijau dipilih untuk menciptakan suasana yang tenang dan menyegarkan, sekaligus menggambarkan keberlanjutan dan pelestarian budaya. Penggunaan warna hijau melengkapi motif bunga lotus yang menjadi ciri khas salah satu motif kerajinan perak Kota Gede. Bunga lotus sendiri melambangkan kesuburan, keindahan, dan kebangkitan. Diharapkan kombinasi warna hijau dan motif bunga lotus dengan sulur daun akan memperkuat identitas lokasi dan juga menyampaikan pesan tentang keindahan simbiosis antara budaya dan alam, dan menarik pengunjung untuk merasakan kedamaian dan kedalaman nilai budaya yang terkandung di Kota Gede. Dan ini adalah dokumentasi penerapan desain penanda kawasan Kota Gede yang ada di Pasar Kota Gede, Bandar Udara Internasional Yogyakarta.